Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, alhamdulillah wa syukurillah, kesempatan pagi hari ini kita semua dapat hadir di Gor Samapta. Tentunya dalam keadaan sehat, keadaan prima tanpa kurang suatu apapun. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, menyemangati kita semua, kula aturaken pantun rumiyin. Jalan-jalan ke Gor Samapta, hati senang, riang gembira. Bapak Wali Kota dan para pamong nyawiji dengan warga masyarakatnya untuk Magelang lebih maju, sehat dan bahagia. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, agar semua acara ini dapat dilancarkan semuanya oleh Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita berdoa bersama menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan laporan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Kepada yang kami hormati, Bapak Kepala DLH, Bapak Mahmud Yunus. Monggo kami persilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Wakil Wali Kota Magelang, yang saya hormati Kepala Dinas Tenaga Kerja atau yang mewakili Bapak Camat Magelang Utara, Kepala BKPSDM Kota Magelang, rekan-rekan semuanya, jajaran Dela, Disnaker dan Kecamatan Magelang Utara beserta lurah-lurah dan jajarannya semuanya yang saya hormati. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dapat bertemu di Gor Samapta ini untuk melaksanakan kegiatan apel pagi dalam rangka pernyataan netralitas dari ASN dan non-ASN jajaran pemerintah Kota Magelang, yang dalam hal ini untuk wilayah Kecamatan Magelang Utara, sebagaimana kami aturkan tadi terdiri dari Dela, Disnaker dan Kecamatan Magelang Utara. Bapak Wakil Wali Kota yang kami hormati, pada kesempatan ini kami laporkan yang pertama bahwa jumlah ASN dan non-ASN untuk jajaran Dela sejumlah 480 orang, kemudian dari Disnaker 38 orang, dan dari Kecamatan Magelang Utara termasuk kelurahan 105 orang, sehingga jumlah 623 orang. Namun demikian kami mohon maaf karena mungkin di antara jajaran kami ada yang harus bertugas dan tidak dapat ditinggalkan, sehingga pada kesempatan ini tidak dapat hadir secara keseluruhan. Namun demikian pada kesempatan yang akan datang akan kami sampaikan arahan-arahan yang akan disampaikan oleh Bapak Wali Kota maupun Bapak Wakil Wali Kota Magelang kepada jajaran kami. Selanjutnya kami mohon maaf mungkin atas nama seluruh jajaran OPD apabila dalam penyelenggaraan ada hal-hal yang kurang berkenan. Selanjutnya pada kesempatannya nanti kami mohon dari Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Kiai Mansur, untuk bisa menyampaikan arahan kepada kami semuanya dalam rangka menghadapi Pilkada 2024 untuk menjaga netralitas dan juga kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Pilkada yang akan datang. Demikian yang dapat kami aturkan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami aturkan kepada Kepala DLH Kota Magelang, Bapak Mahmud Yunus APMH. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya akan kita dengarkan bersama sosialisasi arahan netralitas pegawai pemerintah Kota Magelang. Untuk itu, waktu sepenuhnya kami aturkan kepada Bapak Wakil Wali Kota Magelang, Bapak Kiai Haji Dr. Andes Mansur Sirot MAG. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala DLH beserta jajaran, juga saya hormati Kepala BPKAD beserta jajaran, BKP SDM beserta jajaran, juga saya hormati Camat Magelang Utara beserta jajaran, juga para lurah yang hadir semuanya beserta jajaran, dan para bapak, para ibu yang tidak mampu saya sebut satu persatu. Juga di sini Kepala Disnaker yang diwakili oleh Pak Mijan beserta jajaran, dan semuanya semoga selalu mendapat ridho, barokah dan rahmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat roti, martabak dan keju, sangat lezat dan enak rasanya. Selamat pagi para bapak dan ibu, semoga tetap maju, sehat dan bahagia. Kali ini kota mau rame nang dalan, jujur lan temen, uripe bakal ayem, ojo sombong lan gembedi, ngaku beneri dewe, bekti marang wong tuwa, rukun karo tangga, mawas diri lepo sliro, insya Allah bina iyo. Itu tentu, maka kota Magelang harus tetap aman, tentrem, ayem. Mari eratkan tali persaudaraan di setiap waktu dan di setiap keadaan. Semoga kota Magelang tetap aman, dengan aman maju masa depan. Setuju? Setuju. Lama tentram itu apa? ASN dan non-ASN bersikap netral. Maksudnya yang pertama, menjaga independensi, harus independen. Setiap ASN dan non-ASN harus memastikan bahwa keputusan dan tindakan kita tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu. Kepentingan umum harus selalu diutamakan. Ini netral. Yang kedua, menghindari dukungan terbuka, hindari keterlibatan dalam kegiatan kampanye politik atau memberikan dukungan terbuka kepada calon tertentu. Hal ini penting untuk menjaga agar proses pilkada berjalan dengan fair dan tanpa konflik kepentingan. Yang ketiga, mematuhi aturan dan regulasi, selalu patuhi peraturan dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah dan lembaga terkait mengenai netralitas dalam pilkada. Jika ada keraguan atau pertanyaan, segera konsultasikan dengan atasan atau pihak berwenang. Jadi tentang netralitas ini sudah ada peraturan perundang-undangannya, banyak sekali.
tirik-tirik lah banyak. Yang penting kita harus setiap hari apel. Apa Bu? Apel. Apa Pak? Apel. Apel ialah aku pegawai elok dan loyal. Aku pegawai elok dan loyal. Harus loyal pada peraturan, loyal pada atasan masing-masing. Harus loyal, insya Allah selamat. Jangan apel, aku pegawai elek dan lalen. Jangan. Jangan tepuk tangan. Aku pegawai elek dan lalen kok tepuk tangan. Jangan. Na'udzubillah bidzalik begitu. Yang keempat, menjadi teladan sebagai ASN dan non ASN. Kita harus menjadi contoh yang baik dalam menjaga etika dan integritas. Sikap profesional kita akan mencerminkan kualitas pelayanan publik yang kita berikan. Di samping itu, sebagai ASN dan non ASN harus satu, bebas konflik kepentingan. Dua, tidak memihak. Tiga, objektif. Empat, adil. Lima, bebas pengaruh. Dan enam, bebas intervensi. Ini namanya netral. Saya percaya insya Allah panjenengan akan bersikap netral. Yang terpenting, mari hati-hati. Kita mampu menjauhi apa? Larangan-larangan bagi ASN dan non-ASN atau PHL tersebut, supaya netralitas ini terwujud. Apa larangannya? Yang pertama, ikut kampanye atau sosialisasi media sosial, memberikan posting, share, komentar, like, dan sebagainya. Jadi tidak usah kalau di medsos ada unggahan tentang partai politik, pilkada, diam saja. Tidak usah komentari, apalagi jempol, like. Nanti dikira kita mendukung, dan netral. Nanti dilaporkan, repot. Yang kedua, menghadiri deklarasi calon. Insya Allah sebelum tanggal 27 Agustus mendatang, sebelum calon-calon ini, calon pilkada maksud saya, mendaftarkan KPU, pasti akan deklarasi. Didukung oleh parpol-parpol yang mendukung, kan deklarasi bareng-bareng. Tidak usah hadir, tidak usah. Yang ketiga, ikut sebagai panitia pelaksana kampanye. Yang keempat, ikut kampanye dengan atribut PNS. Ada kampanye dengan data pakai atribut PNS, wah mesti tahuan. Wah ada LSM, wartawan tahu foto jedem, wah lapor geger. Maka hati-hati. Yang paling bagus pokoknya begini, jadi manusia yang baik itu apa? Ittaqil maharima takun badan nas. Jauhilah apa-apa yang dilarang, itu pasti jadi seorang hamba yang utama dan baik. Yang dilarang jauhi, larangan jauhi, pasti baik. Dan lebih baik lagi juga yang bersifat abu-abu atau remeng-remeng. Al-halalu bayyin, yang halal yang diperbolehkan sudah setowelo-welo, bayyin gamblang jelas. Wal haramu bayyin, dan yang haram yang dilarang sudah setowelo-welo, gamblang jelas. Tapi ada antara yang diperbolehkan dengan yang dilarang, antara halal haram. Ini namanya remeng-remeng atau abu-abu. Sebaiknya jauhi.
di sini kan ikut kampanye dengan atribut PNS. Kalau saya datang pas kampanye nggak pakai atribut PNS gimana? Kalau ketahuan ya bahaya. Sama saja. Cukup sarung itu saya pakai sarung kerukupan yang kelihatannya mata saja seperti ninja. Wah pas gitu ada angin banter, sarungnya melotrok, konangan foto jadian gitu. Ya bahaya sama saja, lebih baik dijauhi. Yang abu-abu, remeng-remeng dijauhi. Kemudian yang kelima, ikut kampanye dengan menggunakan fasilitas negara. Kendaraan, motor atau mobil dinas dipakai ikut kampanye. Tambah-tambah tidak boleh, mau ikutnya saja tidak boleh, malah bawa fasilitas negara, tambah tidak boleh. Dan keenam, menghadiri acara parpol. Mobil parpol ada apa? Bakti sosial, kerja bakti di RT, di RW, parpol. Waduh, piang-piang monggo sedek, sami-sami kerja bakti. Dilihat mau parpol, nggak usah ikut, nggak usah, diam saja di rumah. Sebab ASN netral, termasuk PHL netral. Kemudian yang tujuh, menghadiri penyerahan dukungan parpol ke paslon. Tidak boleh. Kedelapan, mengadakan kegiatan mengarah ke berpihakan atau melakukan ajaan, himbauan, seruan, pemberian barang, tidak boleh. Kesembilan, memberikan dukungan ke caleg atau calon independen kepala daerah dengan memberikan KTP, tidak boleh. Kesepuluh, mencalonkan diri dengan tanpa mengundurkan diri, tidak boleh. Sekolah ASN kalau mau mencalonkan harus mengundurkan diri dari ASN-nya itu. Ke-11, membuat keputusan yang menguntungkan merupakan calon paslon. 12, menjadi anggota pengurus partai politik. 13, mengerahkan PNS untuk ikut kampanye, tidak boleh. 14, pendekatan ke parpol terkait pencalonan dirinya atau orang lain, tidak boleh. 15, menjadi pembicara, narasumber dalam acara parpol, tidak boleh. Bisa jadi nanti parpol mengadakan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka kampanye itu. Panjenengan seorang pakar ahli, mungkin ahli di bidang pertanian atau ahli di bidang home industry, diundang untuk berbicara, jangan mau, bahaya ini. Kemudian yang perlu diperhatikan ini yang perlu hati-hati. Yang ke-16, yaitu foto bersama paslon dengan mengikuti simbol tangan atau gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan. Tadi sudah ada penetapan pasangan ini nomor urut 1, pasangan ini nomor 2, yang itu nomor 3. Sedangkan lepas foto hati-hati. Gini, wah ini berarti dukung pasangan nomor 1, bahaya. Gini, wah dukung pasangan nomor 2, bahaya. Yang benar gimana? Ngepal, tinggal ini ngepal nih. Lu tajil tinju lo, ngepal ini malah aman. Iya, aman. Ternyata tidak ada pasangan gini, tidak ada ya. Itu malah aman. Inilah yang perlu kita hati-hati. Selanjutnya, kalau kita melanggar ya bahaya. Sebab mekanismenya pengaduan itu begini loh. Kalau panjenengan melanggar, ada yang tahu dilaporkan pasti ke Bawaslu. Nanti Bawaslu teruskan ke Komisi ASN. Lah Komisi ASN ini pasti nurani pada PPK. Ya, PPK itu kepala daerah. Ya, pembina di bidang kepegawaian daerah itu kepala daerah. Nah, nanti ditindaklanjuti, dipanggil, diperiksa. Juga Bawaslu sering manggil, nanti loh Komisi ASN manggilnya siapa? Nah ini kepala TKP SDM sering dipanggili. Dulu
Dulu ada di Bluro ya gitu, di Bluro itu wah panggil terus, sidang terus, repot. Akhirnya kan jadi telantar pekerjaan sehari-harinya, hanya ngurusi itu saja. Lebih baik jangan sampai melanggar. Nah, sedangkan hukumannya apa toh? Hukumannya itu ya hukuman disiplin. Yesus disebutkan begini di sini. Hukumannya begini, bodoh jatuh. Statusnya ucul. Nah, ya pakai sarung, ikut kampanye. Ucul gitu gimana? Dan bahaya, konangan mesti. Hukuman disiplin bagi ASN ini merupakan sanksi yang tidak netral. Ada hukuman disiplin berat, apa saja? Yang pertama, penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan. Yang kedua, pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan. Yang ketiga, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. Wah, ini berat ini kalau sampai diberhentikan, walaupun dengan hormat tapi berhentikan. Ya tidak punya gawean, akhirnya tidak punya pekerjaan. Kan eman-eman. Kalau hukuman disiplin sedang juga ada 3. Yang pertama, pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 6 bulan. Yang kedua, pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 9 bulan. Yang ketiga, pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 12 bulan. Kemudian ada lagi, yaitu karena hanya melanggar kode etik dikenakan sanksi moral. Ada 2, sanksi moral terbuka dan sanksi moral tertutup. Ini termasuk hukuman yang ringan. Sanksi moral terbuka diberikan oleh instansi yang berwenang dan diumumkan secara terbuka. Mungkin pas apel pagi, pas upacara diumumkan. Tapi ini kan menurunkan citra kan jadi turun. Sebab yang namanya aman itu bisa 4 hal. Yang pertama, aman materi aman. Kita punya harta benda di rumah aman materinya, aman materi. Yang kedua, aman personil. Aman personil itu personilnya diri kita tuh aman. Orang kesabar gledek, orang tunjang motor, itu orang kejegelong, tidak jatuh, itu kan aman personil. Yang ketiga, aman juga, aman lingkungan. Aman lingkungannya aman. Itu tentrem itu. Yang keempat itu yaitu juga aman citra diri. Citra dirinya aman. Nah, itu sudah bagus, namanya jadi lebih baik. Ada lagi sanksi moral tertutup, yaitu sanksi moral yang diberikan oleh instansi yang berwenang dan diumumkan secara tertutup atau terbatas. Inilah yang perlu kita cermati bersama. Dan selanjutnya, alhamdulillah sebenarnya di Kota Magelang ini, pemerintah Kota Magelang sudah menyiapkan satuan tugas netralitas aparatur sipil negara dan pegawai pemerintah non pegawai negeri di lingkungan pemerintah Kota Magelang dalam pemilihan umum dan pemilihan tahun 2024. Yang diketahui ketuanya yaitu sekretaris daerah dan telah merilis surat edaran terkait pembinaan dan pengawasan ASN Kota Magelang. Dan surat edarannya sudah diedarkan dengan nomor 800/4042/430 sudah beredar. Dengan demikian pemerintah kota sudah menyampaikan surat resmi
Sekarang ditambah sosialisasi. Jadi harus kita lebih mantap untuk melaksanakan netral dalam menghadapi pilkada yang akan datang. Selanjutnya, saya atas nama pemerintah Kota Magelang menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada para bapak, para ibu yang sudah kerja keras membangun Kota Magelang sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, yang guyung bareng-bareng. Nyatanya Kota Magelang itu banyak penghargaan. Alhamdulillah, penghargaannya banyak Bu, betul Pak, banyak sekali penghargaannya. Misalnya saya bacakan sampai jam 11 tidak rampung. Ya, urutan penghargaan itu banyaknya, banyaknya tidak rampung sampai jam 11. Nah, di antaranya ini, pelayanan publik nomor 1 se-Indonesia Kota Magelang. Juga pengelolaan rumah khusus itu se-Indonesia bersatu Kota Magelang. Dapat hadiah dari Menteri PUPR dan sudah dilaksanakan tuh, sudah dibangunkan perumahan dengan 5 miliar itu sudah rampung di Kelurahan Gedung Sari di sebelah utara Kampung Pulau Sari. Ini Pak Camat ya, karena saya Pak Camat. Tuh, penghargaan pembangunan daerah nomor 1 se-Jawa Tengah Kota Magelang. Mungkin itu 10 besar Indonesia, Kota Magelang termasuk dalamnya nomor 1 se-Jawa Tengah. Kemudian di bidang kepegawaian mendapat BKN Tauhan Kota Magelang. Sistem meritnya sudah bagus di Kota Magelang. Wah, masih banyak lagi. Kemudian di bidang pendidikan mendapat anugerah penghargaan dari Menteri Pendidikan Kebudayaan serta Riset Nasional, yaitu Kota Magelang mendapat penghargaan Merdeka Belajar. Ada yang se-Indonesianya 5 Kota Magelang, Yogyakarta, Surakarta, Kabupaten Sleman, dan Trenggalek. Merdeka Belajar. Bahkan setelah dicek nilai yang tertinggi dan terlima itu mana? Kota Magelang. Alhamdulillah. Di samping kota Adipura, kota Raya Anak, kota sepeda, kota 4 besar ternyaman, Kota Magelang, juga kota toleransi. Baru-baru ini Pak Yunus Rawuh tidak dijalankan dapat anugerah Green City Metri. Kenapa Pak Yunus itu? Green City itu berarti kota hijau, kota berkelanjutan. Waduh, hebat ini. Alhamdulillah. Juga di bidang kesehatan mendapat anugerah utama. UHC-nya tinggi melampaui target di bidang kesehatan itu. Apalagi ada program jemput sakit antar sehat, berobat di RSUD Tidar, Budi Rayu, Puskesmas sudah tidak bayar. Ngebel 119, mobil ambulans datang gratis diantar. Rampung dari kondur di rumah karena sudah sehat. Wah, ini pernah nyoba Bu? Oh belum loh. Kapan-kapan nyoba Bu? Gratis ya. Apalagi kalau masuk di TKS, meninggal dunia, dapat santunan uang muka 2,5 juta rupiah. Lo darah lain belum keluarga loh itu. Mati ngebel 1 juta, mobil jenazah datang diantar yang meninggal dunia sampai makam kuburan gratis. Badai nyobi di monggo Bu. Ini nyobi jenengan duluan, saya belakangan. Atau saya belakangan jenengan duluan. Ini kan sejahtera, Kota Magelang sejahtera.
bidang keuangan diperiksa diaudit BPKRI mendapat BTP wajar tanpa pengecualian, berarti kan wajar, mulus, tidak ada yang kejeglok, tidak ada yang nyeleweng, tidak ada yang korupsi, mulus semuanya, wajar tanpa pengecualian, ini semuanya mulus. Alhamdulillah. Insya Allah dengan pembangunan yang berhasil, warga jadi semakin sejahtera. Di sana gunung, di sini gunung. Di bawah gunung ada pohon cemara. Jangan jangan bingung dan jangan murung. Pastikan warga Kota Magelang semakin sejahtera. Ini bisa berhasil karena jenengan itu kerja, oh, kerja keras mati-matian yang penuh ikhlasan. Berarti jenengan itu hebat dan unggul jenengan itu. Sungai Progo mengalir lancar, walau di sana tak ada tanggul. Insya Allah Kota Magelang semakin bersinar karena ASN-nya hebat dan unggul. Maka terima kasih saya haturkan. Nah, keberhasilan ini tentu saja baik, membanggakan. Saya itu lepas rakor di Jakarta atau di Semarang, sering itu kepala daerah dari luar Jawa utamanya salaman dengan saya, salaman terus angkat jempol. Pak Mansur, Kota Magelang gini. Pak Mansur kita gimana? Jos. Wah, saya sampai ngerti sampai heran dulu. Kok ngerti jenengku ya? Kok bisa ngerti jenengku? Pak Mansur Jos Kota Magelang. Kok ya ngerti ya? Sebenarnya masa di sini. Masa di sini. Apa nama di dada? Member ngerti, tetapi ngerti tenanan. Sebenarnya masa pas GR ya, pas GR. Tapi senengnya lagi dialog itu. Pak Mansur Kota Magelang Jos banyak penghargaan. Tadi malam RSU 3 dapat CNN Award. Tadi malam itu di Semarang di Hotel Padma. Jadi Kota Magelang ini bagus, alhamdulillah. Lah menikah saya nama saya tak matur, saya nama saya Pak. Saya nama saya. Kalau ngangkati wong mati. Kalau sudah tanya 3 kali kan mantep tuh ya. Kalau saya itu gimana Pak? Saya sedekah itu baik. Jangan sekali berkali-kali sedekah tambah baik. Jadi sedekah yang baik itu jangan berhenti terus. Tidak membuatkan tanya begitu tuh. Yang agama Islam ke masjid beribadah. Nanti yang Kristen, yang Katolik ke gereja beribadah. Baik, jangan sekali terus kebaikannya terus itu tambah baik. Keripik tahu, keripik telo, sing apik ditiru, sing kolok tinggal kan gitu loh ya. Mari kita bareng-bareng nyawiji gotong royong untuk menatap hari esok lebih baik daripada hari ini. Jangan sedih dan jangan bengong. Mari nyanyi bersama Mansur S. Dengan nyawiji dan bergotong royong, pastikan Kota Magelang semakin sukses. Tembok genteng disian ireng abon enteng disonggo. Doke lawan petek-petek ditandangi ayo gampang bareng-bareng dilakoni. Mari teruskan kebaikan ini, teruskan. Insya Allah jadi amal jariah. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian. Nanti kalau ada yang mau menyampaikan usul saran tanggapan atau pertanyaan, saya persilahkan. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Bapak Wakil Wali Kota Magelang, Bapak Kiai Haji Dr. Agus Mansur Sirot.
Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, ada yang akan menyampaikan? Iya, monggo sebelah kiri sebutkan namanya. Monggo pergi Mas. Penting boleh. Sedikit dipenaturakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wakil Wali Kota Mbak Dian, yang terhormati Bapak Ibu hadirin sosialisasi netralitas ASN. Alhamdulillah pagi ini kami mendengar tausiah dari beliau Bapak Kiai Mansur yang sudah lama. Dulu setiap bulan di Disnaker pasti beliau mengisi. Alhamdulillah pagi ini kita disirami lagi sama beliau. Betul Pak Kiai. Selanjutnya berkenaan dengan netralitas ini kami hanya menyampaikan benar-benar mohon maaf apabila nanti mungkin penyampaian kami ada yang tidak berkenan, bahwa untuk netralitas ini mungkin seluruh ASN sudah paham semuanya. Cuman kadang-kadang berjalannya waktu itu seringkali kami yang sudah netral sering ditarik-tarik. Tapi alhamdulillah sampai dengan sekarang kami belum ada yang menarik. Semoga sampai berjalannya nanti selesai pilkada tidak ada yang saling menarik, supaya silaturahim yang ada di ASN Kota Magelang bisa akur, tidak ada saling curiga, tidak ada yang termasuk yang dipanggil oleh aparat. Kalau yang tahu dulu kan ada yang seperti itu, kalau ini semoga tidak ada. Dan para khususnya mungkin pembuat kebijakan atau mungkin nanti calon-calonnya juga tidak melibatkan kami Bapak. Jadi kami biasanya mau netral, tapi terus kadang-kadang ada juga yang mungkin 1-2 orang yang sukanya memang dekat-dekat gitu Pak. Semoga nanti semuanya benar-benar netral, apa adanya, kita netral saja lah. Dengan kita semuanya mungkin yang kami sampaikan. Bapak, yang kedua kami akan menyampaikan pantun juga. Kapal tanker ada makro astralnya. Titik Sandura kena guna-guna. ASN Disnaker netral adanya. Karena politik dan berpihak tiada gunanya. Yang kedua, makan ketan kuah santan. Buah kenari terbelah jadi 5. Dapat jabatan bukanlah tujuan, layani pencari kerjalah yang utama. Bila kita baca, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Sunardi saking Disnaker beliau. Monggo Bapak. Wah, matur nuwun nih Pak Sunardi. Ternyata ya sastrawan tuh ini. Alhamdulillah, banyak barane saya ini hobi pantun ada lagi tambah Pak Sunardi. Ternyata pinter ya, pinter ya. Alhamdulillah. Memang benar Pak Sunardi. Pak Sunardi sudah mantap, termasuk di Disnaker dan juga yang lain. ASN harus netral, termasuk non ASN atau THL itu ya harus netral. Maka panjenengan pilih itu yang tahu hanya dirinya, dan di samping malaikat ya, malaikat pencatat amal yang ngerti juga Allah yang Maha Kuasa. Lainnya jangan diberitahu, ya jangan diberitahu. Misalnya jenengan kok ditarik-tarik, didekati oleh paslon
Paslon pasti berusaha maksud kami, paslon pasti berusaha menarik-narik, memang cari suara kok. Ibaratnya cari bintang kok. Pasti walaupun jenengan sudah diketahui netral ASN, tapi dia berusaha mesti, atau timnya, tim suksesnya mesti narik-narik. Ayo dukung nomor ini, dukung ini. Nah, ini mesti jenengan jangan sampai terpengaruh. Dan sampai bilang G, jangan. Kalau sudah G, ya tidak netral. Gitu. Misalnya saya sendiri misalnya ketemu Pak Sunardi, Pak Nadi, bolo toh, pondok ahli pantau toh, sampai Pak. Besok dukung saya ya, pilih saya ya. Jangan saya bilang G, jangan. Pak Kiai jangan. Dan berpihak. Atau diam saja, diam. Wah, Pak Kiai wong saya itu netral. Ini rahasia Pak Kiai, rahasia. Yang tahu ya diri saya malaikat pencatatan amal dan Tuhan yang kuasa. Itu saja. Itu sudah tidak berpihak. Nanti soal ngobrolnya monggo. Jangan milih sendiri mana yang pantas gitu loh. Ya ini Pak Kiai ya pantas tuh, kira-kira Pak Kiai ya pantas. Loh, pakai kawin dulu kan ya boleh. Kira-kira pantas ya Pak Kiai ya. Mau boleh terserah jenengan yang milih. Tapi yang milih jenengan yang tapi jangan sampai ada orang tahu, jangan sampai. Nah, yang ngajak pun jangan diberitahu, jangan sampai bilang ini, jangan rahasia. Betul gini, rahasia ini, ada tambahan enggak? Matur nuwun izin menambahkan bahwa jadi tadi Bapak Ibu semua terus seperti yang disampaikan oleh Pak Nadi ini dulu di BKPSDM juga Pak. Jadi mungkin sosialisasi netralitas tetap sama. Jadi Bapak Ibu semua saya tambahkan di sini tadi memang disampaikan oleh bahwa kita sebagai warga negara itu mempunyai hak pilih, tetapi kita sebagai ASN ini mempunyai kewajiban untuk menjaga netralitas. Karena apa? Netralitas ini sebagai amanah dari Undang-Undang ASN, di mana ASN ini juga dibatasi sejauh mana kita untuk membatasi keberpihakan. Juga di dalam kode etik sebagai ASN ini di dalam PP 42 tahun 2004 ya, disampaikan bahwa ASN ini harus menghindari yang namanya konflik kepentingan. Kalau Bapak Ibu semua ini tidak netral, otomatis ini akan menciptakan ketidakberpihakan. Dan selanjutnya juga sesuai dengan surat edaran SKP bersama terkait dengan netralitas ASN ini disampaikan bahwasanya Bapak Ibu sebagai ASN mempunyai kewajiban untuk bersikap netral. Panjenengan ini mempunyai kewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan netralitas ASN dan non-ASN yang ada di lingkungan panjenengan. Jadi kewajiban untuk melakukan pengawasan ini sebenarnya kan ada di ranah BPK, tetapi kan BPK tidak mungkin melakukan tugasnya sendiri. Dan ini kewajiban dari Bapak Ibu khususnya yang struktural ya, untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Pembinaan salah satunya ya, dengan sosialisasi seperti ini, menyampaikan nilai-nilai netralitas kepada ASN ataupun non-ASN yang ada di lingkungan Bapak Ibu semua. Kemudian melakukan pengawasan juga, panjenengan bisa mengidentifikasikan celah-celah mana yang mungkin dianggap tidak netral. Nah itu Bapak Ibu semua, juga terkait dengan tenaga THL. Kalau di sini disebut PPNPNY, pegawai pemerintah non pegawai negeri. Ini juga kewajibannya sama Bapak Ibu, karena panjenengan semua ada di lingkup pemerintahan. Jadi panjenengan juga dituntut untuk bersikap
netral. Ini sudah ada surat edarannya SEPENPA nomor 1 tahun 2023 dan juga sudah ada surat edarannya dari Sekda. Nomornya saya agak lupa, tapi tahun 2023 bulan Agustus. Nanti mungkin insya Allah ini nanti akan kita share lagi ke teman-teman umat untuk nanti bisa diteruskan ke lingkungan di OPM semua. Mungkin itu tambahannya, yang pasti gunakan hak suara panjenengan sesuai dengan hati nurani, tetapi panjenengan harus tetap menjaga netralitas ASN atau non ASN. Mungkin ngaten Mbak Wakil, matur nuwun. Tasih wonten malih kang badhe ngaturaken. Ya, dari kecamatan nggih. Mangke setunggal malih saking diserahkan nggih, saking DLH. Nggih, padha jenenge Teguh padha nggih. Nggih. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Damar Sasmito dari Kecamatan Magelang Utara. Mohon izin Bapak Wakil Wali Kota Magelang. Jadi pertanyaan saya singkat saja Pak. Jadi sudah di pencerahan di atas tadi sudah dijelaskan secara gamblang bahwa ASN itu harus netral dalam arti menjauhi segala larangannya dan menjalankan apa yang menjadi peraturannya. Yang saya pertanyakan di sini konteksnya di lapangan, Bapak Wakil Wali Kota. Maksudnya seperti ini, ketika kita berjalan di jalan raya berpapasan dengan adanya kampanye baik itu dari salah satu kandidat atau kampanye salah satu parpol tertentu, ketika saya berpapasan itu kan maksudnya konvoi itu harus mengacungkan tangan, maksudnya baik tangan itu mengacungkan jempol atau 2 jari atau 3 jari. Maksudnya kalau kita tidak menuruti yang konvoi itu mengacungkan tangan, kita akan istilahnya terancam keselamatannya. Padahal menurut saya tadi Bapak Wakil Wali Kota ketika harus mengacungkan tangannya, kita membalasnya dengan kepalan tangan. Tapi maunya konvoi itu sudah lain lagi. Nuwun sewu, mohon pencerahannya Bapak Wakil Wali Kota. Misalnya kalau tidak mengacungkan salah satu jari, kita akan terancam keselamatannya. Ngoten matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ini pertanyaan menarik. Jadi panjenengan harus bijak betul nih. Keselamatan diri itu juga penting. Namun juga saya sampai ini rugi karena ada yang melaporkan. Tidak mungkin kalau ada yang melaporkan jadi ribet lagi. Oleh itu insya Allah naik panjenengan berpapasan rombongan begitu diupayakan dulu yang netral, dia mengacungkan tangan 2 gitu. Sedangkan itu dengan senyum dan hidup ini dada gini. Nah, hidup. Yang hidup itu siapa tuh? Manusia ya hidup lah ya. Ada hewan yang hilang ya hidup. Ya hidup. Terus saya itu kan kita selamat tapi ya nyenangi orang lain. Nyenangi itu gak marah, gak mungkin gebuk itu gak mungkin. Oh buyar gini nih, dada mesti, wah itu berarti bolong, dada bolong. Hidup, itu saja. Aneh gini lo dikira lo jahil lo ya demon. Anjotos itu lesu, kalau gini dada nih, hidup itu insya Allah aman. Begitu Pak, insya Allah jadi tidak apa-apa. Saya sering kok
sering berpasang, sering pakai mobil Pak Lurah itu. Dulu Pak Lurah ini ketemu rombongan, wah bingung saya. Rombongan kampanye Pak Lurah itu kok jelas fasilitas negara loh. Dua cumi ini aja. Hidup ini. Tapi wakil perkusno jendilo ini sudah mobil, wah jadi seneng kok, nggak nesu kok. Ya, nggak apa-apa. Moga gini, moga bukan kita, moga. Ya, Pak Nuwun Mbak Wakil izin menambahkan. Jadi tadi mungkin triknya dari Mas Wakil ngaten ya Pak ya. Cuman memang yang perlu kita perhatikan adalah prinsip kehati-hatian. Yang pertama memang niatnya kita itu kita bersikap netral. Yang kedua memang prinsip kehati-hatian. Dan ketiga, kalaupun memang dilalai pas panjenengan dada-dada atau seperti apa ada yang motret dan melaporkan, tentu ini masih melewati tahap verifikasi. Jadi ada tahap verifikasinya seperti apa, mungkin dilaporkan ke Bawaslu atau ke KSN. Ini nanti tetap ada tahapan verifikasinya, ada konfirmasi terlebih dahulu sebelum nanti itu ada penjatuhan disiplin dan lain sebagainya. Dan kalau di SKP bersama itu memang sudah jelas aturannya. Kalau mungkin panjenengan kan ketemu di jalan, nggak sengaja, kita butuh untuk menjaga keselamatan diri. Insya Allah ini aman. Kalau yang memang menjadi pelanggaran netralitas, bagaimana yang ada di SKP itu, dia memang disengaja hadir dan memberikan dukungannya. Ini udah jelas, itu nanti sudah ada contoh-contohnya kalau di dalam SKP. Jadi nanti izin mungkin kita akan set juga nih SKP-nya Pak Wakil. Jadi untuk teman-teman ini paham mana sih yang tidak dimasuk, yang masuk dalam ketidaknetralan. Mungkin tambahannya. Monggo dipun lajengaken. Mas Teguh, monggo. Niki pun pundi dipun aturaken nggih. Matur nuwun, monggo. Nggih, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Ali dari Delta. Ini ingin menanyakan sebenarnya terkait dengan voksi kami sendiri. Jadi di dalam nanti saya yakin nanti di dalam acara kampanye yang berlangsung di jangka waktu 2 bulan itu pasti akan sangat banyak permohonan terkait peminjaman tempat, bantuan untuk dekorasi, mobil toilet ataupun tenaga kebersihan pada acara tersebut. Jadi tadi sudah ada disinggung terkait dengan penggunaan aset daerah untuk mendukung kampanye. Hal ini kami dari DLH untuk arahan. Apabila ada permohonan dari salah satu calon untuk mendukung acara kampanye dilakukan oleh calon tersebut, kami bagaimana menyikapi arahnya seperti apa, secara aturan juga seperti apa, karena tadi disampaikan prinsip netralitas itu juga harus dijaga. Apakah nanti setiap ada permohonan harus kita penuhi, karena memang kalau misalnya 2 bulan mungkin kami juga tidak 2 bulan tidak berhenti dalam hal pemenuhan acara kegiatan tersebut untuk hubungan tenaga kebersihan, mobil toilet ataupun nanti hubungan pada acara tersebut. Jadi ini menurut saya penting bagi kami arahan dari Bapak Wakil Wali Kota bagaimana kami menyikapi hal tersebut. Ini pertanyaan dari kami dan izin berpantau juga kawan dengan Pak. Naik perahu ke Pulau Kanal, badan resmi mohon kita. Pada saat pilkada kita harus netral supaya jauh dari bencana. Demikian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas Ari, berarti simbolnya netralitas untuk menghindari dari bencana. Bencana dipanggil Bawaslu dan dipanggil KSN. Katanya Mas Ari. Jadi ini memang kemarin
beberapa kali sempat ini juga muncul. Kemarin waktu di RSU sempat juga ditanyakan terkait misalkan ada pengobatan gratis terus bagaimana. Kemudian kemarin waktu kita di Magelang Selatan ini dari Satpol PP juga menyampaikan kalau kita diminta tugas untuk pengamanan bagaimana. Jadi kemarin yang kami tekankan di sini memang yang pertama adalah prinsip kehati-hatian. Kemudian yang kedua, sepanjang itu merupakan tugas pokok dan fungsinya kita, maka monggo silakan bisa dilakukan. Ini dalam batasan melakukan tugas pokok dan fungsi dari kita ini. Kemudian kalau misal diminta ada dekorasi, misal ada dekorasi atau mungkin dari kebersihan, kan kalau kebersihan biasanya diarahkan aja bapaknya untuk nyewa tenaga kebersihan. Tenaga kebersihan di luar dari tenaganya panjenengan. Kalau dekorasi kan bisa diarahkan itu mas untuk ini. Ya memang agak susah kami paham. Kalau apalagi misal yang dahului itu misal dari atasan kita atau mantan atasan kita, saya paham. Tapi memang kita punya kewajiban untuk menjaga netralitas. Nah, ini mungkin nanti komunikasinya masih bagus. Mungkin seperti itu. Jadi meminimalisir bagaimana, karena prinsip-prinsip kita itu kan memang ASN itu diminta oleh netralitas. Jadi batasan-batasan mana yang memang harus kita pahami. Tapi kalau itu pure sesuai dengan tugas pokok kita, insya Allah ini masih dalam kriteria aman. Cuman tadi sempat ngobrol dengan Mas Yunus, kalau dipinjam mobil toiletnya bagaimana? Boleh nggak? Karena nggak ada persewaan mobil toilet. Nah ini mungkin kalau di dalam aturan ini yang dipergunakan karena mungkin mobil toilet ini masuk dalam salah satu fasilitas umum, mungkin nanti di PKPU-nya masih ada toleransi mungkin seperti itu Mas Yunus. Tetapi memang kalau bisa memang kita minimalisir untuk menggunakan fasilitas milik negara. Kalau yang jelas dicontohkan itu kan misalkan mobil pameran digunakan untuk kampanye, nah itu memang jelas tidak diperbolehkan. Tetapi mungkin nanti yang perlu kita perhatikan adalah prinsip kehati-hatian ketika menggunakan fasilitas milik negara. Mungkin ada tambahannya gitu deh Mas Ari. Sampun nyuwun pirsa sedanten nggih setunggal kali niku. Cekap nggih Bapak dan Ibu. Cekap. Alhamdulillah. Kami aturkan terima kasih kepada Bapak Wakil Wali Kota Magelang, Bapak Kiai Dr. Andes Mansur Sirait yang telah memberikan serta berkaitan dengan netralitas pegawai. Untuk itu, Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk kita tegakkan bersama. Gunung Tidar Pakuning Tanah Jawa, Kang Sirbut Titi Darmani Manungso, matur nyawiji kagem tresna. Ayo netralitas pegawai padha ditegakno. Pantun malih, buah nanas buah ceri dicampur gula enak sekali. Cukup sekian pertemuan dengan Bapak Wakil Wali Kota kali ini. Semoga kita dapat bertemu lagi di kemudian hari. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, dari awal hingga akhir telah kita laksanakan bersama pertemuan pada kesempatan pagi ini. Untuk itu Bapak dan Ibu, untuk lebih semangat lagi dalam mengemban amanah sebagai pegawai dari pemerintah Kota Magelang. Semoga Tuhan Yang Maha Esa Wasta'ala selalu membimbing dan ngayomi kita semua. Terima kasih. Para pengaturakan jenang silo kang pindaco akuranto mugi jinane salomo. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah wassalam warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal gitu. Ramanya tak dari Mas Tidak. Oh ya.
Terus apa? Ya, sama. Untuk barang ini banyak.